Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai, selamat pagi santriwan, santriwati, ustadz, ustadzah dan para alumni. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, yang mana kita masih membahas babul ibdali. Sebelumnya kita telah membahas tentang huruf-huruf ibdal yang jumlahnya ada 9 ya, yang dikumpulkan dalam lafaz hadatu mutiyah, dan kita telah membahas tentang huruf-huruf ilat, huruf mad dan huruf lin yang digentikan kepada hamzah. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Untuk itu langsung saja mari kita baca 3 bait bersama-sama. Silakan. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waftah sareng kedah ngafathahkeun anjeun. Warudda sareng kedah ngabalikeun anjeun. Al-hamzah kana hamzah ya'an kana ya fima dina fi'il u'illa diharap ilatan itu ma naunana laman lam fi'ilna wa fi mislihi rawatin sareng dina saumpama lapad hirawatin ju'ila dijantenkeun itu hamzah wawan kana wawu warudda sareng kedah ngabalikeun anjeun hamzan kana hamzah awalal wawaini kana anu awal tina wawu 2 fi bad'i ghairi shibhi wufiyal asyudu dina mimiti kalimah anu salianti sapertos lapad wufiyal asyudu wufiya parantos dicumponan non al asyudu kadewasaan. Nah, silakan baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menjelaskan huruf mad yang menjadi ketiga setelah alif jaidah, diantaranya huruf mad itu wawu, alif atau iya digantikan kepada hamzah. Jadi menggantikan wawu, iya dan alif kepada hamzah. Sekarang waftah dan harus mematahkan kamu, waruda dan harus mengembalikan kamu alhamzah kepada hamzah, ya kepada ya. Pima wila laman. Jadi apabila lam fiilnya dengan harap elat, harap mad yang digantikan kepada hamzah, hamzah itu harus dikembalikan kepada iya yang asalnya iya, yang asalnya wawu harus dikembalikan kepada wawu. Jadi kalau kemarin huruf mad digantikan kepada hamzah dalam bait ini, apabila fiil atau kalimat lam fiilnya dengan harap elat, hamzahnya yang asalnya iya harus dijadikan iya, yang asalnya wawu harus digantikan wawu. Jadi dua kali. Pertama menggantikan huruf ilat kepada hamzah, ya kemarin huruf mad digantikan kepada hamzah. Sekarang hamzahnya dikembalikan lagi kepada asalnya. Yang asal wawu, hamzah digantikan kepada wawu lagi. Yang asalnya iya, hamzah digantikan ke iya lagi. Contoh yang asalnya iya, contohnya hidayatun, hada iya mapaila. Ingat kepada wajan mapaila, segat muntahal jumu. Hidayatun, jadi hada iya, hamzahnya digantikan kepada iya lagi. Jadi dipatahkan sebelumnya atau hamzahnya. Hidayatun jadi hadaya, sama-sama hidayatun sok. Hidayatun. Jadi hadaya. Apabila lam fiilnya dengan huruf ilat, sok. Yang digantikan kepada hamzah. Hamzah harus dikembalikan kepada iya lagi. Hamzah yang asalnya wawu harus digantikan kepada wawu lagi. Contohnya hirawatun, jadi haro iwu, hamzahnya digantikan kepada wawu lagi. Jadi harowa. Sok yang Adam simpulkan bait pertama. Untuk bait yang pertama ini menjelaskan bahwa harap ilat atau harap mad yang telah dijadikan hamzah, hamzahnya itu harus dikembalikan lagi menjadi harap mad atau harap ilat sebagaimana asalnya. Kalau asalnya ya menjadi ya kembali, ya. Kalau asalnya wawu menjadi wawu kembali. Jika harap ilat tersebut ada pada lam fiil, ya, ada pada lam fiil. Diulangi, hamzah harus dikembalikan lagi kepada harap ilat asalnya. Jika asalnya wawu, maka kembali menjadi wawu. Jika asalnya ya, maka kembali lagi menjadi ya. Jika harap ilat tersebut ada pada lam fiil, ya. Itu waftah waruda itu kepada, dan jika hamzah tersebut telah dikembalikan kepada harap ilat, maka
haraf ilat tersebut harus dipatahkan, ya harus dipatahkan. Contohnya hidayatun menjadi hadaya, yang asalnya itu hadaiyu, ya ada hamzah hadaiyu. Hamzah tersebut adalah pengganti dari iya, ya pengganti dari apa? Iya, itu karena kan ya pengganti dari iya, ya maka hamzah tersebut harus digantikan lagi kepada iya, dan ketika hamzah tersebut telah digantikan kepada iya, iya-nya itu harus dipatahkan, ya, seperti itu. Kalau asalnya wau maka harus kembali menjadi wau. Contohnya hirawatun, ya menjadi harawa, dan waunya itu harus dipatahkan, ya karena asalnya itu hirawatun dirubah menjadi haroiru, mohon maaf, haroiwu. Setelah menjadi haroiwu dirubah lagi hamzahnya menjadi wau, menjadi harowa. Nah, mungkin seperti itu, ya. Wawan wamjan awalal waweni ruda pibadi guerisibi wupia. Maksudnya apabila ada wawan wahamjan ruda harus mengembalikan di sini nukarkan, maksudnya harus menukarkan wawan wahamjan. Jadi wau harus digantikan kepada hamjan, awalal wawaini kepada awal wau dua. Jadi mipi badi guerisi wupia di dalam awal selain yang menyerupai kepada lapad wupia. Maksudnya apabila ada wau dua di awal kalimat, wau yang pertama harus digantikan kepada hamzah. Ini di dalam fi'il bina misal wau. Bipil apa? Misal wau. Coba wasola tasrif. Wasolaya silu waslan bahwa wasilun wada kamausulun. Apa pil amarnya? Isilat sil mausilun. Ini di dalam masalah segat isim fa'il sama-sama. Segat muntahal jumu. Wajan mafa'ilu. Apabila ada dua wawu di awal kalimat, wawu yang pertama harus digantikan kepada hamzah. Selain lapad wupia. Contohnya sok wasilun kias, wasilun wasila ni wasiluna wasilatun wasilatan wasilatun wa awasilu. Apa awasilu? Apa awasilu sok. Asal goer asal. Goer asal. Kumaha asalna? Wawasilu. Sangeus wawasilu kitu. Wawu nu kahiji digantikeun kana hamzah. Alasanana dina hiji kalimah
aya dua huruf anu sarua teu meunang diidgomkeun ku sabab dimimiti kalimah wawasilu jadi awasilu wawasilu waw na digantikeun kana hamzah ku sabab adina sakalimah aya huruf anu sajinis teu meunang diidgomkeun huruf nu pertama kudu digantikeun kana hamzah wawasilu jadi awasilu wawaidu jadi awaidu coba waidun waidun waidani waidu waidatun waidata waidatun awaidu sok asalna wawas awasilu asalna ya cukup yang teruskeun bet katilu simpulkan dulu untuk bait yang kedua yaitu bait wawan wa hamzan awala wa wainirud ibad ghairi syibhi wufiyal asud. Oh maaf kalau wufia wufiyal asud jangan. Mengapa jangan? Sebab wufia itu asalnya fi'il binama wufia itu fi'il bina majhul, asalnya daripada wapa jadi dimajulkan jadi wufia. Tidak boleh itu mah wufia ada waw dua, tidak boleh wawunya digantikan kepada hamzah. Mengapa tidak boleh digantikan kepada hamzah? Sebab akan tertukar dengan fi'il mutakalim wahdah upi nupi. Jadi kalau wufia itu ada waw dua, tapi tidak boleh waw yang pertama digantikan kepada hamzah. Mengapa tidak boleh digantikan kepada hamzah? Sebab kalau digantikan waw yang pertama kepada hamzah akan tertukar dengan fi'il mudhari mutakalim wahdah upi nupi atau upia nupia. Jadi kesimpulannya apabila ada waw dua di awal kalimah, waw yang pertama harus ditukarkan kepada hamzah. Mengapa harus ditukarkan kepada hamzah? Sebab ada dua huruf di dalam kalimat, satu kalimat tidak boleh diidghamkan. Matak yang pertama, waw yang pertama digantikan kepada hamzah. Tetapi selain lapad wufia, kalau lapad wufia waw dua tidak boleh waw yang pertama digantikan kepada hamzah. Mengapa tidak boleh digantikan kepada hamzah? Sebab akan tertukar fi'il bina majhul dengan fi'il mudhari mutakalim wahdah upia. Sudah. Bait yang kedua. Nah, untuk bait yang kedua ya, ini menjelaskan bahwa jika ada dua waw ya, di awal kalimat, maka waw yang pertama harus digantikan kepada hamzah. Ya, gitu. Ini menjelaskan hal tersebut. Jika ada waw dua di awal kalimat, maka waw yang pertama harus digantikan kepada hamzah. Ya. Contohnya awasilu
itu asalnya wawasilu ya. Jadi ini berlaku di setiap segat muntahal jumu dari isim fa'il ya. Nah, wasilun segat muntahal jumunya itu awasilu yang asalnya wawasilu ya. Contoh lain awaidu asalnya wawaidu. Nah, seperti itu ya. Jadi jika ada wawu dua ya di awal kalimat, maka wawu yang pertama harus digantikan kepada hamzah ya. Seperti itu ya. Namun jangan digantikan kepada hamzah jika seperti contoh wufiya ya. Wufiya meskipun ada wawu dua di sana tidak boleh wawu yang pertama digantikan kepada hamzah karena itu adalah fi'il madi bina majhul yang asalnya wafa dimajhulkan menjadi wufiya. Jadi wawunya itu wawu yang kedua itu hasil ganti dari alif. Iya. Nah, jadi tidak boleh ya jika dalam lafaz wufiya menggantikan wawu yang pertama menjadi alif, tidak boleh ya. Karena nantinya juga akan menimbulkan kekeliruan ya antara fi'il madi majhul dengan fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari mutakalim wahdah itu. Jadi ufi. Nah, ufiya nanti ada timbul kekeliruan. Mungkin itu penjelasan dari bait yang kedua. Pada intinya jika ada wawu dua di awal kalimat, maka wawu yang pertama harus digantikan kepada hamzah ya. Kecuali dalam lafaz ufiya. Dilanjut ke bait yang ketiga. Kita baca lugatnya terlebih dahulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil sareng kadah ngagentoskeun anjeun maddan kana jadi huruf mad saniyal hamzaini kana anu kadua tina hamzah dua kana anu kadua tina hamzah dua min kilmatin barina tetep tina sakalima iyaskun upami sukun itu saniyal hamzaini kaasir ari contona eta tetep sapertoskeun lafaz asir wa tumina sareng sapertoskeun lafaz tumina. Nah, silakan baca lugatnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi menjelaskan huruf mad digantikan kepada hamzah atau waw dan iya digantikan kepada hamzah. Kalau di dalam bait ini akan menjelaskan hamzah digantikan kepada huruf mad. Wa abdili sanil hamzaini min kilmatin iyaskun ka'asir wa tumin. Jadi ini menjelaskan apabila ada hamzah dua di dalam satu kalimat, sok sama-sama. Apabila ada dalam satu kalimat hamzah kedua disukunkan, hamzahnya digantikan kepada huruf mad. Huruf madnya disesuaikan dengan harkatnya.
Apabila hamzah setelah patah, hamzah digantikan kepada alif. Apabila sebelum hamzah huruf harkat doma, hamzah digantikan kepada wawu. Apabila sebelum hamzah huruf harkat kasroh, hamzah digantikan kepada iya. Di dalam satu kalimat, apabila ada hamzah dua, hamzah kedua disukunkan, hamzah harus digantikan kepada huruf mad. Disesuaikan dengan harkatnya. Contoh hamzah yang digantikan kepada alif, fi'il bina mahmud, mutakalim wahdah, wajan yap'ilu, asaro ya'siru sok. Terus kias ya'siru, ya'siru, ya'siro, niya'siru, ta'siru, ta'siro, niya'sirna, ta'siru, ta'siro, nita'siru, ta'sirina, ta'siro, ta'sirna, asiruna. Asiru itu asalnya aasiru apa? Geus aasiru kitu. Hamzah nu kadua digantikeun kana alif. Jadi asiru. Apabila ada hamzah dua di dalam satu kalimat, hamzah kedua disukunkan, hamzah kedua digantikan kepada alif. Apabila sebelumnya harkat patah. Contohnya aasiru. Jadi asiru. Contoh kedua, i'tamana ya'taminu. Jadi u'tumina. Hamzahnya digantikan kepada wawu. U'tumina. Jadi u'tumina. Apabila sebelum hamzah kasroh, hamzahnya digantikan kepada iya. Contohnya amana yuminu imanan. Imanan. Asalnya hamzahnya dua. Imanan.
Hamzahnya digantikan kepada iya. Jadi imanan. Asaro yusiru isaron. Contoh yang pertama, asiru. Contoh yang kedua, utumina. Contoh yang ketiga, imanan. Atau isaron. Sok yang Adam, simpulkan. Dalam bait yang ketiga ini menjelaskan ya bahwa jika ada hamzah dua ya, maka hamzah yang kedua itu jika ada hamzah dua kemudian hamzah yang keduanya itu disukunkan, maka hamzah yang disukunkan tersebut harus digantikan kepada haraf mad yang sesuai dengan harakat sebelumnya ya, yang sesuai dengan harakat sebelumnya. Jika harakat sebelumnya fathah, maka hamzah yang disukunkan digantikan menjadi alif. Jika harakat sebelumnya kasroh, maka hamzah yang disukunkan digantikan menjadi ya. Jika harakat sebelumnya dhammah, maka hamzah yang disukunkan dirubah atau digantikan menjadi waw. Ya. Contoh yang dirubah atau digantikan menjadi alif ya. Asiru. Nah, contohnya apa? Asiru. Asalnya asiru. Nah, ini adalah fi'il mudhari wuku mutakalim wahdah. Ya, wuku mutakalim wahdah. Ya siru ya. Ya siru dikias asiru, kemudian dirubah menjadi alif jadi asiru ya. Atau bisa dalam bait asir ya, itu fi'il amar. Fi'il amar dari sulasi majid awal bab awal ya. Asaro yusiru isaron wa huwa musirun wa dzaka musarun asir. Nah, bisa. Kemudian contoh yang digantikan menjadi ya. Tadi sudah disebutkan asaro yusiru isaron. Nah, isaron bisa. Imanan juga bisa ya. Imanan asalnya imanan. Kemudian dirubah hamzahnya menjadi ya. Kemudian contoh yang ketiga yang dirubah menjadi waw ya. Utumina ya. Utumina dirubah menjadi waw hamzah yang kedua jadi utumina. Nah, seperti itu contohnya ya. Asalnya itu utumina itu kan fi'il madhi majhul ya. Fi'il madhi apa? Majhul. Jika maklumnya itamana, asalnya itamana ya, dirubah hamzah yang disukkan menjadi ya itamana. Jika dimajhulkan jadi utumina. Nah, seperti itu bisa ya, bisa dirubah menjadi waw. Nah, jadi kesimpulannya bait yang ketiga ini jika ada hamzah dua ya, kemudian hamzah yang keduanya itu disukunkan, maka hamzah yang disukunkan tersebut harus dirubah menjadi haraf mad yang sesuai dengan harakat sebelumnya. Nah, itu ya. Dari awal yang menggantikan wardujang 3 bait dari bait yang pertama. Dan dapat diambil kesimpulan dari awal ya bahwa hamzah harus digantikan lagi kepada haraf mad ya. Jika atau haraf ilat jika haraf ilat tersebut ada dalam lam fi'il dan hamzah yang digantikan menjadi haraf ilat tersebut harus difathahkan ya. Contohnya hidayatun ya, menjadi ketika dijamakan mengikuti wajan mafa'ilu menjadi
hadaya, ya, menjadi apa? Hadaya, itu. Nah, asalnya itu hadaiyu, ya. Hadaya itu asalnya hadaiyu. Kemudian hamzahnya dirubah menjadi iya karena posisi iya itu ada dalam lam fi'il, ya. Dan yang asalnya hadaiyu dikasrohkan, maka hamzahnya itu kasrohnya itu dirubah menjadi fathah, menjadi hadaya, tidak hadai tapi hadaya, ya, seperti itu. Contoh lainnya kodiyatun, ya, ketika dijamakkan menjadi kodoya, asalnya itu kodoiyu, ya. Kemudian hamzahnya dirubah menjadi ya, ya, dan dipatahkan jadi kodoya. Nah, seperti itu. Nah, namun jika lam fi'ilnya itu wawu, maka tidak harus tetap, ya, hamzahnya itu tidak digantikan kepada ya, tapi tetap menjadi wawu, ya. Contohnya hirawatun dijamakkan menjadi harowa, tidak haroya, ya. Yang asalnya itu haroiwu, ya, haroiwu. Kemudian dirubah hamzahnya menjadi wawu karena lam fi'ilnya itu wawu, ya, menjadi harowawu, ya, harowawu. Karena wawu yang akhir itu terletak setelah fathah, maka wawunya itu dirubah menjadi alif, ya, jadi harowa. Mungkin itu. Yang kedua, ya, apabila ada wawu dua. Yang kedua, apabila ada wawu dua di awal kalimat, ya, wawu yang pertama. Maka wawu yang pertama harus digantikan kepada hamzah. Seperti itu, ya, harus digantikan kepada hamzah. Contohnya awasilu atau awaidu, yang asalnya itu wawasilu, wawaidu. Nah, namun tidak boleh digantikan kepada hamzah dalam lafaz wufiya, ya, wufiya, karena itu adalah fi'il madhi majhul yang asalnya wafa, tidak ada wawu dua, ya. Ketika dimajhulkan jadi ada wawu dua, wufiya, ya, betul, ya. Kemudian yang terakhir, ya, tadi jika ada hamzah dua dan yang hamzah yang kedua itu disukunkan, maka hamzah yang disukunkan harus dirubah menjadi haraf mad atau haraf ilat yang sesuai dengan harkat sebelumnya. Jika sebelumnya dhammah, maka hamzahnya dirubah menjadi wawu. Jika sebelumnya fathah, maka hamzahnya dirubah menjadi alif. Jika sebelumnya kasroh, maka hamzah dirubah menjadi ya. Nah, itu kesimpulan dari 3 bait yang kita bahas barusan, ya. Cukup. Mungkin cukupkan sekian pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak Yai, dan tak lupa mari kita berdoa. Mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akhiri dan tutup kajian pagi ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.